Oke, pada kesempatan malam hari ini pertama kali ya kita podcast bersama Kawula Wira Muda. Nah, di sini juga pada podcast pertama ini kita akan mengusung cikal bakal Pucanganom. Cikal bakal Kawula Wira Muda. Di sini bersama 3 narasumber yang sudah kita datangkan di sini. Ini salah satu saksi-saksi sejarah. Ada Pak Sigit, ada Pak Inu, dan juga Pak Mehmet. Kenapa Kawula Wira Muda yang sekarang ini ingin membangun atau ingin mencari sejarah cikal bakal Pucanganom? Karena nantinya dari narasumber-narasumber yang ada ini akan bercerita banyak tentang bagaimana toh Kawula Wira Muda itu diciptakan sehingga sampai sekarang nama Kawula Wira Muda itu digunakan sebagai nama Karang Taruna Dusun Pucanganom. Leres ngoten nggih? Ya. Oke. Langsung saja. Kita tadi sudah sedikit bercerita ya, teman-teman. Gambarannya cikal bakal Pucanganom. Cuman agar lebih afdol di sini mungkin ada yang mau menceritakan langsung. Monggo salah satu mungkin dari Pak Inu, Pak Mehmet atau Pak Sigit yang ingin menceritakan piye to sejarah Kawula Wira Muda kok akhirnya sekarang digunakan menjadi nama Karang Taruna Dusun Pucanganom. Monggo. Mas Mehmet kok saya? Jenengan enggak apa-apa. Pak Inu dulu, monggo. Cikal bakal nama Kawula Wira Muda itu dulunya itu terbentuk dari kita Mas Arif dulunya itu sering mengadakan event-event seperti hiburan pemutaran film, terus hiburan tontonan, tapi di luar, bukan di dalam dusun Pucanganom, tapi di luar daerah. Nah itu dulu pertama kali ini kisaran tahun 88 itu dulu pakai nama Arif Wiro Production. Arif Wiro Production. Nah, terus Arif Production. Arif Wiro. Nah, tetap pakai Wiro, tapi dulu kita pertama kali itu buat proposal itu sering ngetik, saya juga dulu pakai mesin ketik. Ya, jadul itu ya dulu ya. Jadul belum ada komputer seperti sekarang. Itu dulu pakai nama Arif Wiro Production, terus berkembang lagi kisaran tahun 90-an kita memakai nama Wira Muda. Wiranya itu diambil dari nah dulu Mas Arif itu, Pak Arif itu nama panggilannya itu dari SMA dulu memang Wiro. Terus sama teman-teman berhubung kelihatannya hoki namanya, terus kok jadul tapi mengena, itu terus pakai nama Wiro. Jadi Wira Muda Production. Dulu untuk izin itu sudah punya stempel juga. Terus untuk cari perizinan, izin tempat, izin sewa-sewa, itu pakai nama itu. Terus berkembang lagi kisaran 93-94 itu kita sudah mengadakan event di luar itu memakai Kawula Wira Muda, soalnya karcis tiketnya juga sudah pakai stempel Kawula Wira Muda. Terus sampai sekarang juga kita pemuda kita mengatasnamakan Kawula Wira Muda juga. Oh gitu. Oke. Berarti malah awalnya itu bukan nama Karang Taruna aja nih. Bukan. Nah, ini Mas, gini ya. Dulu itu gini ya. Dulu itu kita itu nek diomong kayak mengadakan event yang paling berkesan. Di belakang Cakro Pucanganom itu. Itu event yang paling berkesan itu Panjat Jambe itu meriah sekali. Meriah.
Lah Panjat Jambe itu nek diomongke itu dulu itu apa itu? Yang lain belum ada. Yang lain belum ada. Oh, sampai kita itu golek jambe aja itu toh. Oh, jambe lah. Walah, Pakai ibaratnya keseran, pakai ya. keseran dikeser. Heeh. Oh, berjo ya? Rewulu juga. Oh, Rewulu juga itu. Rewulu. Ah, Nah, entah kenapa dulu itu salutnya sama waktu dulu zaman kita sebagai pemuda itu kok koyone iki semangatnya luar biasa, Mas. Dengan semangat luar biasa itu ki kebetulan orang-orang tua itu Support. antusias Nggih. mensupport sekali. Ya, itu. Jadi kita itu mau bertindak apapun yang penting dalam kegiatan Betul. positif. Nggih. Orang tua itu wah Support. menyupportnya sekali banget. Gitu. Nggih. Nah, terus kita habis Panjat Jambe itu mengadakan event yang terbesar itu Poltik namanya. Politik. Iya. Poli Poliplastik. Oh. Kayaknya Panjat Pinang sama Poliplastik itu dulan poli. Dulu poli ya? Nah, Dulu karena poli. Sekitar tahun 94 Nggih. itu Pak Arif itu udah mulai gabung sama kita yang pemuda asli Pucanganom. Asli. Pemuda Nggih. asli Pucanganom. Ya. Nah itu kita ngobrol-ngobrol sering ketemu dulu kan Pak Nurdin Pak itu kan jualan mie ayam di depannya Ya, di warung. Pak Mur Pak Mur Di Sini, warung. ya. Nah, depan. itu temen sekolah Pak Temen Nurdin itu. Nggih. Pak Arif itu sering ngobrol di situ, sering ketemu sama kita. Nah, berarti le manggon kuwi yo nyok dong nek nang cakruk gitu. Ya. Terus ning ngene Mas Nurdin. Nah, Terus nek dulu sing rembukan niku sinten mawon? Sing sekirane rembukan langsung dadi. Nah dulu itu gini, yang sering ketemu itu biasanya yang sering ketemu itu nongkrong itu kan 4 orang. Kita itu udah nongkrong duluan, saya, Pak Sigit sama Togok, Anto. Nah, agak malam Pak Arif itu kan sering naik sepeda balap, sepeda balap zaman dulu, sepeda balap, nah, ikut gabung, ngobrol-ngobrol lah, kita ngobrol ke sana kemari, ngobrol canom, guyon. Dalam obrolan itu kan kita punya ide, gimana kalau kita ngadakan ini. Nah, Pak Arif itu kan ya cuman menyetujui, asal kita mau jalan. Untuk perizinannya kan Pak Arif bisa menghandle, pokoknya terima beres lah kita. Yang penting kita kerja. Ya. Biasanya itu yang dihubungi Pak Inu. Pak Inu perizinan. Nah, karena Pak Juru Inu yang ketik. bisa ngetik, juru ketik. Zaman dulu kan pakai mesin ketik, Sekretarisnya Pak Inu. Terus nek melihat dari dulu, nek dulu itu le cari dana niku pripun niku, Pak? Nah, Cara cari dana nek zaman dulu. kalau cari dana dulu itu, kalau masalah event-event di luar itu, Pak Arif itu karena Pak Arif itu hubungannya dari luar itu banyak, Mas. Nggih. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah Kan Pak Arif sebelumnya itu sudah punya event-event gitu. apa itu, Mas? minuman saka Minum ginseng. Saka Ginseng itu ya Pak Arif ya. Itu terus Itulah Pak Arif bisa menggandeng di lain itu ya. nah, rekanan rokok, Rekanan rokok, sponsor. Oh, jadi dari dulu nek Saka Ginseng itu minuman buatan sendiri. Nah, Dan itu sudah produk PT. Nah, terus kita yang pemasaran. Oh, gitu. iya. Pemasaran itu muter-muter sampai di Terminal Umbulwarjo. Itu semua warung-warung lah istilahnya kita titipin, terus nanti sistem pembayarannya itu nanti diambil seminggu nah, seminggu laku berapa gitu. Terus hasilnya kita kumpulin dulu. Nah, terus rencananya kan dulu itu setelah terkumpul semua, kita membayar dengan harga yang dari pabrik. Nah, sisanya badinya labanya itu untuk kita untuk kegiatan, untuk cikal bakal modal. Cikal bakal Gitu. modal. Oh, Istilahnya kita ngumpul pemuda itu yang sudah punya keuangan itu
kayak Pak Arif Pak itu udah Arif. punya. Oh, oke. Tinggal berarti- ngembangin kita. Oke, jiwa wira swastane itu tumbuh sejak masih muda. dari sekolah. Dari gitu. sekolah dulu juga jualan bensin. Bensin, Ngecer, ngecer. ngecer. Itu juga jualan roti pakai keranjang, muter pakai sepeda ontel. Itu nggih. dikasih keranjang kiri kanan, isinya roti, dititipin warung-warung. Oh, iya. Berarti dari situ, dari jiwa bisnis yang sudah terbentuk nggih wira swasta dari teman-teman pemuda zaman dulu, akhirnya punya modal untuk membuat kegiatan. Nah, gitu. Kegiatan yang dimulai dari panjat jambe atau voli dulu? Pertama Voli kali dulu. voli. Voli. Karena event-event itu kan sering diadakan di luar. Terus Kita adakan di tempat kita. Di kampung. Nyari dana. Tapi nggih. di kampung kita. Cari Nah, modal. itu cari modal. Oh, tapi rame pas waktu itu event itu, Nek, bisa diceritakan barangkali event voli. Wah, kalau masalah untuk event voli itu sebenarnya Mas, kalau event voli zaman dulu berdirinya Voli plastik kita ini. berdirinya Kaula Wira Muda dikenal sampai luar itu Nggih, menurut saya itu dari voli plastik. malah dari voli Iya, plastik. karena peserta dari voli plastik itu kita ngundangi ya. Ngundangi. Jadi tim mana kita samperin ke sana. Pakai undangan. Undangan untuk ikut Jadi klub. jadi di poli kita itu terkenal di luar itu Kaula Wira Muda Pucangano. Oh. Sampai aja di plakat di ringin itu. Nggih. Itu kalau tiap sekali main, ada Mhm. main klub mana itu Kaula Wira Muda Pucangano di atas. Ini yang main hari ini, hari ini. Oh. Sampai publikasinya itu kita sampai mubeng ya itu ya publikasinya. Mubeng publikasi loh Mas. Masih mubeng. Iya, Pakai- pakai toa. Pakai apa? Horen. Mobil pinjem mobilnya siapa itu? Almarhum Pak Pak Taruh. Pak apa Taruh ya itu ya. Ah, dulu. Taruh. Oh, nunggu sampai dia Pulang. pulang kerja ya, ngerti Ah. dia itu. Waktu dulu itu. Voli. Berarti dari voli itu antusiasnya luar biasa. Luar biasa. Oh. Jadi kita bisa dipercaya Mas. Jadi, maksudnya orang-orang Mm-mm. tua itu alhamdulillah waktu dulu percaya sama Pemuda. pemuda. Mm-mm. Khususnya ya yang menaungi pemuda itu Pak Arif toh. Mm-mm. Dulu itu. Jadi sekali kita mengadakan event itu Alhamdulillah orang-orang berhasil. Selalu tua support. itu selalu Support. support, Oh, iya. selalu mendukung gitu. Karena hasilnya itu kembali lagi Mm-mm. untuk kemajuan pemuda. pemuda. Wah, keren luar Itu biasa. hasilnya itu hasilnya Mas. Heeh. Jadi hasilnya itu kita buktikan kepada Masyarakat. warga. Oh, warga. Itu iya. hasil poli. Oh, luar biasa nggih. Ya. Padahal nek di cara melihat dari dulu itu mungkin dari secara histori dari bapak-bapak itu ya katakanlah ono sing backgroundnya can seneng nakal dan lain-lain. Ya. Waktu zaman tetap sembodo ketika jadi pemuda. Ya, Itu hebatnya betul. dulu nggih. Tuh. Ya itu. Terus dari awal voli terus merambah ke jambe tadi. Lomba itu Lomba. pas acara 17-an. Mm-mm. Nah, itu kan voli itu kayak kalau nggak salah itu sekitar 95. akhir 95, Akhir 95. awal 96, Mm-mm. sekitar bulan Februari kalau nggak salah. Mm-mm. Itu setelah selesai kan dilanjut ke 17-an. Mm-mm. Pas 17-an kita mau ngadakan lomba itu ya kita adakan lomba Yang termasuk ada panjat pinang. soalnya yang dulu belum ada lah. Terus Heeh. event yang bikin lucu juga. Mm-mm. Nah, itu kita cari event yang lucu, meriah, terus antusiasnya juga banyak. Mm-mm. Nah, kita cari event yang asing lah, lain. Yang lain dari yang Yang lain, kampung-kampung dari lain itu kampung belum lain. dulu belum pernah ada yang adakan panjat pinang. Jadi memang gini Mas, untuk khususnya di tempat kita Pucanom Mm-mm. itu memang event-event itu dulu itu Paling selalu rame. paling rame karena Meriah. selalu tampil beda. Heeh. Ora podo-podo karo liya-liyane ya. Iya. Nah, betul. Jadi Ya. Pak Arif itu punya ide, sik ora podo di event ini pasti penontonnya oke, parkirnya ya lumayan. Oh, gitu. oke. Oh, itu dulu tuh memang pakai sensasi dewe ya, Wah. pokoknya ora podo-podo. Ora Iya. podo-podo. Mm-mm. Malah dulu panjat pinangnya itu kan kita awal-awal lihat lomba itu kan kita bikin dua itu Mas, anak-anak sama orang tua. Mm-mm.
Nah, itu salah ngukur. Oh, Nah, iya, wah, salah ngukurnya. Ngukurnya kan tinggi manusia, tinggi badan. Wah, badan, dari diperkirakan kaki sampai kepala. 150. Enggak ngitungnya enggak sampai pundak. Enggak dihitung dari pundak. Waduh, 150. Jadi enggak kejangkau lah. Jadi kan perlu tambah personel jadi. Kalau Oh. jadi kalau dinaikin 5 orang itu keberatan. Heeh. Yang bawah nggak kuat. Mm-mm. Kalau dikurangi 4 orang lobok. Oh, karena hitungannya Masih- hitung masih- kepala. Nah, hitungannya Kepala. kepala. Oh, terus akhirnya waktu itu Ya, itu kan Waktu itu event nggak ada yang bisa naik oh. dari yang kira-kira apa yang kuat. yang pokok nganu badannya Tangguhan. gede-gede. Heeh. Itu nggak kuat karena dia di paling bawah itu nggak kuat. Iya. Kan dinaikin 4 orang itu nggak kuat. Heeh. Yang kuat cuma 1 orang. Siapa itu? Pak Pak Suryono. Luar biasa itu. Satu Pak Suryono yang paling kuat dinaikin 5 orang. Mm-mm. Nah itu Empat mas, orang. jadi dulu itu gini mas, memang luar biasa. Saya itu Heeh. nggak habis pikir dulu, kalau ngomongnya nggak habis pikir. Heeh. Waktu dulu itu kenapa ya? Sewaktu kita mengadakan lomba 17-an khususnya. Heeh. Maaf loh ini, sekarang anak pemuda sekarang juga bagus sekali. Tapi kalau dulu itu rame ini belum ada tandingannya dulu. Heeh. Kenapa dulu itu kita bisa nih ya? Orang tuanya Ikut Ikut lomba. ikut lomba saking semangatnya. Oh. Sampai almarhum maaf ya udah pada almarhum semua ya. Heeh. Wah saking antusiasnya itu Heeh. udah ngeri kok men. Wah rame tenan kok men iki. Jadi Iya. memang orang-orang tua. jadi apa itu? Rame nih kita ikut lomba itu anak-anak, orang tua, ibu-ibu, Heeh. Komplit. komplit dulu itu. Ya, memang saya melihat dari generasi ini jenengan itu memang kreatif nggih. Selain kreatif itu mandiri. Maksudnya ketika mau bikin semacam panjat pinang dan lain-lain itu benar-benar jenengan sendiri yang gawe nah, atau usaha. gawe. Terus nek berbicara dulu, mungkin kan mesti sudah banyak cerita nggih. Ada cerita seneng, cerita sedih, cerita susah. Nah, itu kira-kira yang paling berkesan dari jenengan-jenengan pribadi itu di apa nek dari Oh, iya, jenengan betul, atau betul. satu-satunya apa sing senenge kepiye, susahe kepiye, Oh, rekasane atau Gini Mas. mungkin monggo. Kalau suka dukanya itu dulu itu susahnya itu kalau kita itu seperti contohnya kalau pas panjat pinang, pas lomba voli Nggih. itu pasir itu kita kan nggak bisa beli. Heeh. Nah, pasir itu kita nyari Oh. blader dekat Kali Tugu, Heeh. pakai keseran. Kerja bakti pakai keseran diangkutin nguruk. Itu pas Oh. kalau event pas hujan nawu lah. Banjir, nawu. Nawu terus garis lagi land. Garis lagi. Pakai itu seperti gamping. Makanya Paling itu sampai- mas, nah, kembali lagi saya itu dulu ngomong pemuda itu ya ini cuma sebagai perwakilan aja mas. Ya. Saya nggih. bertiga ini mas sebagai perwakilan ya. Sebenarnya kalau kita sebutkan satu persatu Banyak. itu, wah saking kompak lah. kompak banget mas. Nggih. Sampai ibaratnya saya, seumuran saya sama yang adik-adik saya aja antusiasnya luar biasa. Heeh. Wah antusias biasa. Keren. Luar biasa. Iya. Khususnya ada yang mau memang berjuang tanpa pamrih Heeh. itu dulu itu. Oh. Seperti Marustam itu dulu loh. Ya. Marustam itu tak eling-eling mas itu. Waktu kita mengadakan event poli pas hujan tuh itu, Ya. Marustam itu sampai ngepel lapangan mas. Lapangan kok dipel dipersi, kumbal itu teringat tak eling-eling itu. Heeh. Sama Parit gede-gede kok Parit itu lihat. Itu memang luar biasa dulu itu. Saking senengnya jadi pemuda itu nggih. Saya senengnya. Oh. Dan pemuda waktu itu juga guyup, Mm-mm. gabung semua. Mm-mm. Jadi ora iri, enggak apa iri sana ini enggak. Enggak ada. Ada kerjaan itu ya kita kita sengkuyung bayar. kurung bayar. Termasuk orang-orang sepuh, orang-orang tua yang Oke. senior-senior kita itu Ikut. Ikut. Iya. Padahal fasilitas kita kurang ya. fasilitas kurang. Kurang, Kita kalau lapar itu kurang. Mas ya, Kurang. Heeh. ngliwet kok, Liwat. ngliwet Beli sayur malam. beli sayur. Dinggo dia. Sayurnya sayur apa? Apa Sego belut. Nah, Sego belut. nasinya ngliwet, makannya gue godong. Wah, suka dukanya itu. Oh, bener-bener mandiri ya. Sendiri.
Nah, itu kerennya nek dari generasi-generasi dulu itu benar-benar semua melakukannya tulus gitu Pak Tulus, Sigit. tulus. Seneng bareng. Dan itu nek momentum-momentum sing mungkin nek kayak Pak Sigit tadi kan ngelingi Mas Rustam. Nah, mungkin nek Pak Inu sama Mas Mehmet ada nggak salah satu momentum sing wah iki yo gayeng nggih zaman semono. Wah, itu pas mengadakan event di Padon, Mas. Padon. Santai. Kita kehilangan sepeda di tempat parkir itu dua. Dulu pas apa ya? Pertama kali itu sepeda federal. Itu masih mahal juga. Belinya mahal. Itu kita kehilangan dua. Nah, terus kita disuruh ganti. Bukan kehilangan apa, dituker. Nah, dituker. Oh, sama pinter. di parkir itu dituker. Sama sepeda yang jelek. Wah, Dua. jelek. Nah, jadi kita itu dipanggil Iya. ke sektor. Sektor semua ini. Kita dipanggil semua sektor. Oh, Nah, ini masuk Diperiksa semua. daftar. Masuk daftar hitam. Diperiksa, dimintain keterangan. Terus Tapi ya akhirnya ya Kita ganti. akhirnya diganti. Nah, ganti. dengan apa ya? Sekemampuan kita. Dulu itu kisaran berapa ya? Kita ganti itu kisaran Ya lumayan ya. lumayan. Cuma kecil lah, tapi Terus sudah sepeda yang jelek yang tukarannya dijual. dibeli sama Nurdin. Dijual. Nek itu saya pernah dengar sampai jane iki batine we meng entek meng gorgo ngijoli sepeda. Sepeda. Nah, Ya. gini Mas. Heeh. Gini. Kembali lagi kita ke maaf ya ini ya udah enak di sana, semoga khusus khotimah ya. Nggih. Lah entah kenapa kita itu kalau Pak Arif itu menangani sesuatu masalah yang berat-berat, khususnya masalah lumba-lumba, khususnya kemarin ada dulu itu waktu kehilangan apa itu sepeda, waktu di ngemplak itu dulu Wah, pernah dikerutuki sama di pandemi warga. lah kalau warga. Oh. Dingin menghadapi masalah itu dingin, Oke. terselesaikan semua ya dengan aman. Rang itu ibaratnya dia berani tombok kita nggak ngerti ya. Tombok dari mana nggak Tombok tahu. dari mana kita nggak tahu ya. Wis tenang weh, ini rampung. Alhamdulillah masalah semua terselesaikan ya. Ya. Oh iya. Mungkin sebelum nanti kita berbicara banyak tentang yang punya pencetus gitu, karena kan nanti kita tetap akan ngobrol tentang Pak Arif. Nek tadi ada sedikit cerita di ngemplak, dikerutuki itu pripun itu? Lah, gini Mas. Waktu itu kan ada Sripah. Waktu itu kita ada event. nganu, Kita mengadakan event di sana. pemutaran film. Ada event di sana. Acara waktu itu kan malam itu tiket itu udah masuk, Sudah dibeli, Sudah dibeli. sudah dijual. Nah, Pak Lurahnya di situ itu meninggal. Oh. Nah, di situ meninggal. Kita mau nerusin nggak enak, tapi penonton udah pada masuk. Akhirnya geber iki dibruke lho Mas. Karo penonton lah. Karo penonton yang udah masuk. Dan waktu ya. Karena nggak jadi muter. Nggak jadi. Karena dilarang sama Rame. Pak Lurahnya ya karena di kampung itu. Oh. Kita adakan di kampung itu, Pak Lurahnya nggak ada. Akhirnya kita juga bingung, akhirnya menggele Mas. Iku wis dibruke karo Wes penonton karo kerikil batu kecil wes mabur lah. Bandem jangan dibruke pagere. Gedeke dibruke. Uang kembali. Oh enggak. Bubar. Bubar. Oh, tapi uang tetap untuk kita. Iya. Oh. Oke, aman berarti. Karena kita kadang bubar kalau zaman dulu kan kalau kayak zaman sekarang mungkin bisa dituntut toh. Kalau dulu bubar. Goleki nanti bingung toh. Soalnya kita kan orang luar daerah situ. Kita nyewa dulu nyewa. Oh, ya. Nyewa tempat. Itu sebelum Kawula Wira Muda nggih berarti. Belum, sebelum. Tapi emang berarti pengurus Kawula Wira Muda istilahnya cikal bakalnya itu juga dari dulu yang ngurusi event. Iya, Ya, nek bercerita event di tempat kita. Dulu yang itu selain tadi ada voli, ada panjat jambe. Nek seingat saya, nek dulu itu Puncak Anom itu tidak pernah mati event itu nggak cuma sehari. Maksudnya setiap kali ada event 17-an, minim ki rong dino.
Ya. Iya. Gitu. Ya, nek dulu itu gambarannya, nek zaman dulu itu mungkin bisa diceritakan ketika Kawula Wira Muda itu bikin event itu seperti apa di tempat kita sendiri. Nah itu kan dulu gini, selain ngundang pemain-pemain luar, nah tempat Pucanganom itu kan juga punya grup band, Grup band. itu namanya Indika, Indika. pimpinannya Mbah Kaum. Mbah Kaum, Mbah Kaum. Mas Nuryan. Itu cikal bakalnya punya grup band itu Mbah Kaum. Dangdut, grup dangdut lah. Nah, grup dangdut. Nah itu kalau acara kayak 17-an itu kita tampilkan. Dulu pernah di sini, Ada di tempat sampingnya yang rumah Pak Arif ini. yang dipakai untuk tempat Bu Ayun Pak Rumahnya itu Bu Ayun itu. Nah dulu event apa dangdut konsernya grup Indika itu di situ, tapi diganti nama Om Galunggung. Ya akhirnya geger Gelut ya. oh geger teman, Nah, tapi bisa dikendalikan. terus nyambung sebentar ya, nyambung sedikit dari Pak Ahmed ya. Untuk apa SDM kita khususnya di Pucanganom, habis ada dangdut itu Mas, dulu itu langsung Pak Arif punya grup campur sari. Campur ya? sari, ada campur sari. Namanya- Selanjutannya setelah dangdut itu, terus bikin grup. ganti grup dangdutnya itu ganti campur sari. Ya tetap Pak Nuryan juga. Tapi Namanya ganti campur Wiro sari. Laras ya itu ya. Wiro Laras Namanya Wiro Laras. Iya. Wiro Laras. Nah, Grupnya dari campur sari itu, itu Wiro Laras. dari itu semakin nama kita semakin Berjaya lagi. nah iya. Oh, berarti dari awalnya event terus bergerak menjadi nama pemuda, selain menjadi nama pemuda, orang mengadakan aktivitas 17-an, tapi di dalam dusun kita sendiri sebenarnya banyak apa namanya? Talenta yang berbakat. Talenta. Karena dari cerita-cerita kita pernah punya Wiro Laras, terus punya Indika. atau dulu tuh benar-benar Pucanganom itu namanya sangat-sangat berjaya. Iya. Nah, kreatif. Zaman dulu banyak kreatif. Bahkan dulu itu grupnya Pak Nuryan itu gitar itu nggak beli Mas. Bikin gitar listrik itu bikin, ketipung itu bikin, motong kelinci kulitnya dijemur dibikin ketipung. Itu bisa ditanya sama Waktu Pak itu Nuryan, Mas Mas Supri, Mas Yuli itu. Waktu itu sempat dusun kita itu sempat disorot sama dusun-dusun lainnya ya. Wah, nek Canganom anake Evan ini mesti selalu Meriah. Pasti gitu. Kadang dusun lainnya pada iri ya. Pada lagi, jadi udah terkenal kita. Canganom ono hiburan, pasti meriah. Jadi tiap tahun mesti ditagih. Dan nanti Mas Canganom nggak ada apa-apa itu pasti Makanya, ada orang luar. kok nanyakan kok menggumun, Canganom kok ra ono apa-apa. Dengaren. Nah, kalau kita nggak mengadakan itu kok dengaren katanya gitu. Karena kebiasaan yang sudah sering bikin event terus akhirnya diterapkan di dusun sendiri, akhirnya itu menciptakan gampangan ini nek wong-wong tonggo desa Ketagihan. Iya. Di tahun nek Pucanganom nek sekalinya bikin event pasti rame, meriah tur bagus gitu gitu. Terus kita kalau bikin event itu nggak tahu-tahu Mas. Dalam artinya nggak tahu-tahu itu umpamanya gini ya. Umpamanya pada bikin event dangdutan lah ya, dangdut ya, kita ngomongin dangdut. Lainnya, maaf loh ini, lainnya dangdutnya sedengan-sedengan. Kalau Pak Arif enggak. Kalau sekalian kita bikin kita datangkan artis yang terkenal ibu kota. Kita pernah datangkan ibu kota juga. Jadi kita bikin pamflet pasti meriah. Gitu. Tapi juga enggak cuman itu Mas Sakit. Tapi kita juga ya di samping event seperti itu kita juga istilahnya untuk imbangan kita juga pengajian juga iya, pengajian akbar gitu. Nggih. Ya, nah berarti memang dari banyaknya event yang kita lakukan itu dari dulu sering ya, dulu 2 hari itu mungkin menjadi habit atau kebiasaan pemuda-pemuda di bawah jenengan juga. Iya. Jadi pengikut. Jadi pengikut. Makanya karena sudah terbentuk
Pucangan mungkin nek gawe event seperti ini itu akhirnya nurun. Ya. Ya, Karena udah kebiasaan Iya, kan gitu. iya. Dan yang Dan masyarakat itu jelasnya mendukung kita. Antusias, Nah, antusiasnya. mendukung yang menjadi luar biasanya itu Iya. sampai sekarang. Ya. sampai sekarang. Itu yang istilahnya memudahkan kita pemuda-pemuda generasi penerus itu ketika mau bikin event, antusias dari warga dusun kita sendiri itu luar biasa. Supportnya luar Supportnya biasa. luar biasa. Itu yang membuat kita nek mau bikin event enak. Iya. Tapi terlepas dari itu, kita tahu nih Pak Sigit, Pak Inu, Pak Mehmet, ada aktor di balik itu semua. Nah, Iya. balik layar. Ada aktor, ya kan? Kita tahu aktor, bahkan aktor itu aja benar-benar kita ambil namanya di situ Iya. sampai sekarang. Berbicara tentang Pak Arif Kadarohman atau Pak Arif Piro. Iya. Ya, mungkin dari orang-orang yang di sini itu adalah bisa dibilang teman dekat gitu. Ya. Ya, Ya. gamanya dari kita membangun sejarah Kawula Wira Muda itu mungkin ya inilah pencetusnya. Mungkin menurut jenengan-jenengan ini sosok dari Pak Arif Wiro itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan sendiri. Oke Mas, itu yang pertama ya. Maaf ya, sebelumnya. Kalau kita ngomongin Mas Arif, kalau Mas Arif itu sebagai figur aja, dia itu nggak mau ditonjolkan di depan. Jadi seolah-olah dia di belakang. Ada apapun event semua, pokoknya yang di belakang. Yang diutamakan Pak Arif itu dulu masyarakat dulu. Oke. Umpamanya maaf gini ya, kalau mau mengadakan event pengajian contohnya, Oke. mau ngundang ustadz yang terkenal atau apa itu, apa merti desa gitu toh, itu tetap yang diutamakan Pak Arif itu iuran warga dulu. Oke. Ya nanti kita Istilahnya berapa? kita yang muda itu Ya. suruh berusaha berusaha dulu semampu kita. semampu kita. Oke. Terus nanti kalau maaf lu ini ya, kalau ada kekurangannya kita nggak tahu ya. Ya nggak Yang tahu. Beres. Ngerti beres. Itu Mas, Oke. itu. Ya. Pokoknya intinya dia itu nggak mau di depan, Oke. selalu di belakang. Terus pemain belum melakukan sih Oke. intinya. Oh, itu nek dari Pak Sigit. Ya, Mungkin dari Pak Inu dan Pak Mehmet. Gini, kalau Pak Arif itu ya istilahnya sosok yang bisa menjadi tauladan. Jadi bisa ngomong gitu, bisa ngomong sama yang pemuda, sama yang Tua. orang tua, sama yang anak-anak. Jadi bisa ngomong gitu. Memang dia nggak mau kalau ditonjolkan di depan, nggak mau. Kalau ada kegiatan itu mesti ya ini yang suruh jadi ketua mesti yang lain. Oh, yang lain. Yang jadi ketuanya yang lain. Contohnya kayak zaman dulu Politik, Polri itu yang ditunjuk ketuanya saya. Oh. Pak Arif itu di belakangnya. Seperti itu. Seperti pelindung lah. Ya, pelindung. penanggung jawab. Penanggung jawab. Nah, Oh, walaupun Dan, dari umur hampir sama. Enggak. Beda. Beda. ya selisih berapa ya kalau mungkin 5 tahunan ya. Oh. Kalau Pak Arif itu lahiran berapa? 6, Sekarang Hitung tahun 5 tahun ada berapa Pak? 60, 69 tuh. 69. Ya 5 tahunan kalau sama saya. Karena Pak Arif itu udah kuliah, saya kan masih SMA. SMA. Iya. Oh, iya iya. Berarti memang itu menjadi Pak Arif itu merupakan Sosok. sosok nih. Ya. Ya, ngomong lah. Iya. Dia itu suka ngomong. Benar-benar dari awal terciptanya Kawula Wira Muda sampai sekarang atau sampai sebelum istilahnya kemarin kita masih tetap aktif sama Pak Arif itu benar-benar menjadi sosok gitu. Ya. Iya. Mari kita doakan semoga Pak Arif juga husnul khotimah. Amin. Diterima segala amal perbuatan. Amin. Amin. Oke. Oke, sampailah di akhir ya. Mungkin dari bapak-bapak ini mungkin tadi sudah bercerita sejarah atau mungkin salah satu atau satu-satu nanti bisa menyampaikan
kesan dan pesannya atau pesannya untuk generasi penerus yang sekarang. Monggo, bahkan dari Pak Sigit dulu atau siapa? Menurut saya untuk generasi khususnya di Pedukuhan Pujanganom, untuk pemuda dan pemudi Pujanganom, saya berpesan supaya bisa meneruskan cita-cita, maksudnya program-program dari pemudaan. Nah, terus pesan saya kepada pemuda dan pemudi selalu menjaga kekompakan. Sebelumnya minta maaf, jangan sampai terpengaruh dengan dunia luar, khususnya jangan sampai narkoba, minum-minuman itu kita jaga untuk pemuda-pemuda, pesan saya itu, Mas. Dari Pak Inung selaku dulu juga Tukang ketik. Ya. Ada. Kalau saya punya pesan untuk pemuda, selalu jaga kekompakan. Kalau ada masalah, kita selesaikan dengan baik dan jangan sampai menimbulkan hal-hal yang negatif lah. Seperti sekarang kan kalau ada kerumpal-kerumpul itu saya juga masih was-was juga, karena saya juga punya anak masih labil ya. Untuk yang sudah agak dewasa mohon bimbingannya untuk setiap kali ngecek lah, jangan sampai generasi yang kecil-kecil itu terpengaruh hal-hal yang negatif. Gitu aja. Siap. Dari Pak Mehmet mungkin? Kalau dari saya gini, pemuda itu ya kita terima kasih. Pemuda untuk saat ini itu istilahnya udah kompak, bersatu. Nah, tetap kekompakan itu tetap harus dijaga. Harus dijaga. Tapi jangan melupakan unggah-ungguh, sopan santun. Istilahnya kita itu tetap kalau sama yang lebih tua, kita menghargai. Jangan sakarpe dhewe lah. Apalagi saat ini jangan sampai terpengaruh dengan yang benar kata Pak Sigit atau Pak Inu tadi ya. Jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang buruk dari luar. Seperti contohnya banyak yang mabuk-mabukan, terus bahkan yang lebih obat-obatan, nah itu kan jelas merusak. Kalau bisa ya kita saling mengingatkan, diingatkan. Dari antar pemuda itu ya diingatkan, yo, kowe ngumpul ngene iki ora ana apike, ngumlah ngrusak liya-liyane ndak melu. Ya. Seperti itu. Oke. Jadi nama baik Pujanganom itu biar Selalu terjaga. di luar itu biar Namanya tetap baik. Jangan sampai dari luar kok namanya wah Canganom, tukang ini, kan. Iya. Seperti itu. Oke, ya itu tadi gambaran. Ya luar biasa kita ngobrol nek diterus-terus ke ya ora rampung. Ya itu tadi ya teman-teman, gambarannya itu adalah cikal bakal Kawula Wiramuda dari sejarah yang sudah diceritakan dari Pak Sigit, Pak Inu, Pak Mehmet, dari mana semangat kepemudaan yang dibentuk dari membangun event akhirnya dibentuklah untuk membuat event sendiri di dusun kita sendiri, di dusun Pujanganom, dan terus berkembang sampai sekarang yang dimana setiap kali membuat event itu kita enek nanggung ki kurang, itu bukan Pujanganom ya. Sampai sekarang makanya dikenal dengan Pujanganom kalau bikin event itu luar biasa. Dan juga tak lupa di balik itu semua Kawula Wiramuda. Ada sosok di situ yang harus sampai kapanpun akan terus kita kenang karena bagian dari pencetus dari Kawula Wiramuda tidak lain dan tidak bukan adalah Pak Arif Kadarohman atau kita sering kenal dengan Pak Arif Wiro. Gitu. Terima kasih Pak Arif, semoga
segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Gitu aja. Terima kasih untuk malam hari ini. Kita berjumpa lagi di podcast-podcast selanjutnya.